Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang rumus sum if atau penjumlahan bersyarat. Kita akan bahas 6 tipe rumus yang bisa kita gunakan untuk sum if. Nah, di sini ada contoh tabel untuk data penjualan dan di sini ada beberapa kolom, produk, brand, kemudian nama toko, dan hasil penjualan untuk setiap produk. Nah, di bagian yang pertama kita akan mencoba membuat rumus sum if dengan menggunakan syarat yang seperti ini ya. Rentangnya dari A4 sampai A12, yaitu untuk kolom produk. Kemudian kriterianya laptop dan rentang penjumlahannya adalah kolom hasil. Baik, kita akan langsung gunakan rumus sama dengan sum if. Kemudian untuk rentangnya kita blok dari sel A4 sampai A12. Kemudian titik koma selanjutnya adalah kriteria. Ya, untuk kriteria ini wajib menggunakan string. Kita buat atau apit string itu dengan tanda kutip. Misalnya di sini kriterianya adalah laptop. Jadi kita di sini akan menghitung berapa jumlah penghasilan yang diperoleh dari penjualan laptop berdasarkan data yang ada di tabel ini. Kemudian selanjutnya adalah rentang penjumlahannya menggunakan kolom hasil. Sehingga kita lihat hasilnya, tekan enter, dan hasilnya sudah kelihatan. Oke, yang kedua kita akan menggunakan tipe rumus sum if yang lain, yaitu menggunakan kriteria kurang dari sama dengan 8 juta. Nah, misalnya kita akan terapkan sama dengan sum if untuk rentangnya menggunakan kolom hasil. Kemudian kriterianya kita buat kurang dari sama dengan 8 juta. Sehingga ini akan menghitung semua penghasilan yang kurang dari 8 juta atau sama dengan 8 juta. Dan yang ketiga, ini kita akan coba sama dengan sum if. Nah, di sini rentangnya masih sama menggunakan kolom hasil. Kemudian untuk kriterianya di sini kita gunakan lebih dari atau sama dengan 8 juta. Sehingga semua penghasilan dari 8 juta ke atas akan dikalkulasikan berdasarkan kolom hasil tersebut. Untuk perbedaannya dari yang kedua dan yang ketiga ini, kalau yang kedua tadi tidak menggunakan rentang penjumlahan dan yang ketiga ini menggunakan rentang penjumlahan. Teman-teman bisa gunakan mana yang dianggap lebih efektif ya. Kita tekan enter dan hasilnya sudah bisa kelihatan. Semua hasil di atas atau sama dengan 8 juta berhasil dijumlahkan. Kita bisa lihat ya di sini yang sama dengan 8 juta ada 1, kemudian yang di atas 8 juta ada 1. Jadi 8 ditambah 9 hasilnya 17 juta. Baik, kemudian yang keempat, kita akan coba kita buat rumusnya terlebih dahulu sama dengan sum if, kemudian untuk rentangnya masih menggunakan kolom hasil. Untuk kriterianya kita akan buat dengan perpaduan menulis langsung dan memilih isi dari selnya. Seperti ini. Kita akan gunakan yang sama seperti ini, namun kita penulisannya berbeda ya. Lebih dari sama dengan tanda kutip lagi. Nah, kemudian kita beri simbol dan kita pilih sel yang ingin dijadikan kriteria tambahannya. Kita tutup kurung dan hasilnya akan 17 juta. Sama seperti yang ada di atas ini, pada prinsipnya sama, namun dalam penulisan atau notasi dari
rumusnya yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kelima. Untuk pembuatan rumus, yaitu mengambil string dari huruf awal atau belakang. Nah, kita contohkan salah satu saja. Di sini kita akan mencari atau menjumlahkan semua produk yang hasilnya ada di kolom hasil dan produknya diawali dari huruf L. Berarti sama dengan sum if, kemudian pilih rentangnya, karena di sini kita melibatkan kriteria untuk nama produknya, kemudian titik koma. Nah, untuk kriterianya kita ketik L, kemudian bintang, tanda kutip, dan rentang penjumlahannya kita tentukan lagi seperti tadi di kolom hasil. Nah, enter. Dan hasilnya adalah 23.500.000. Sehingga ini akan mencari data yang diawali huruf L ya. Berarti di sini adalah laptop. Kalau kita cek lagi laptop ada 3 produk ya yang terjual. Ini 8 juta, kemudian 6.500.000 dan 9 juta. Sehingga hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke penggunaan atau pembuatan rumus yang ke-6, yaitu menggabungkan antara sum if dengan indirect. Nah, jadi kalau tadi kita pilih rentangnya dari sini dengan di blok selnya, nah kalau ini kita bisa hanya dengan menggunakan rumus indirect. Namun catatannya di sini kita perlu dulu menulis rentangnya. Contoh seperti ini kalau kita blok adalah A4 sampai A12. Nah, sehingga di sini kita tulis di sel A17 saat kita pilih ini sama dengan memblok dari A4 sampai A12. Itu fungsi dari indirect dalam penggunaan rumus sum if. Kemudian untuk kriterianya ini kurang dari lebih dari handphone. Artinya ini akan menjumlahkan semua hasil yang didapatkan dari produk yang ada di kolom A selain daripada handphone. Semua akan dijumlahkan kecuali handphone. Titik koma, kemudian untuk rentang penjumlahannya kita gunakan lagi indirect. Kita pilih yang ini. Sel C17. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi dan enter. Sehingga hasilnya bisa kelihatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.